Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisrina Sofia Midah, NIM 2405076005. Saya di sini akan menjelaskan kembali materi tentang sastra horor. Jadi, apa sih itu sastra horor? Jadi, sastra horor adalah sebuah genre fiksi yang bertujuan untuk membangkitkan emosi negatif seperti rasa takut, cemas, ngeri, dan teror pada pembacanya. Namun, di balik rasa takut itu ada kepuasan emosional yang tak terjelaskan. Seolah kita itu menatang batas antara dunia nyata dan dunia gaib. Unsur utama dalam sastra horor ini mencakup seperti ada ketegangan, misteri, dan suasana yang suram. Kadang itu hadir dalam bentuk ancaman supernatural seperti hantu dan iblis. Kadang juga dalam bentuk ketakutan yang lebih realistis seperti manusia itu sendiri. Nah, jadi akar sastra horor ini tumbuh dari cerita rakyat, mitos, dan legenda yang diwariskan secara lisan. Namun, horor modern ini berkembang pada abad ke-18 melalui genre gotik dengan kastil yang tua, lorong yang gelap, dan kisah romansa yang kelam. Di era Victoria, horor ini menjadi alat kritik sosial seperti dalam karya Dracula dan Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Kini, horor itu menjelma menjadi lebih psikologis dan menyelami ketakutan manusia dalam keseharian. Sebagaimana dalam karya The Shining, karya Stephen King, secara psikologis, horor ini memberi kita kesempatan untuk melepaskan adrenalin, mengalami katarsis emosional, dan menjelajahi sisi gelap diri kita sendiri. Dan ketakutan itu ternyata bisa dirubah loh. Dan ini bisa menjadi kenikmatan ketika ancaman itu akhirnya berlalu. Nah, sastra horor ini juga mencerminkan ketakutan kolektif pada masyarakat pada zamannya. Mulai dari pandemi, perang, dan hingga ketidakadilan sosial. Di Indonesia, horor ini menjadi sebuah wadah ekspresi budaya lokal, dari cerita kuntilanak, pocong, kuyang, hingga telaga keramat. Cerita-cerita ini bukan sekedar hiburan, melainkan refleksi hubungan manusia dengan dunia gaib, dan nilai kebudayaan itu hidup di dalam masyarakat. Kita bisa melihat dalam karya seperti Kumpulan Budak Setan. Ini hasil pembacaan ulang karya Abdullah Harahap oleh Intan Paramedita, Eka Kurniawan, dan Ugoran Prasad. Nah, kisah-kisah tentang susuk, dendam, dan roh penasaran itu menunjukkan bahwa horor lokal ini syarat menjadi makna sosial dan spiritual. Nah, kita bisa ambil contoh nih dari sebuah cerita kuyang di Kalimantan. Nah, dalam kisah ini kita menemukan 3 arketipe utama. Yang pertama ada The Hero. Nah, The Hero ini bisa disebut sang ulama yang melawan kejahatan. Yang kedua ada The Innocent Youth. Nah, ini sosok polos yang tidak tahu apa-apa. Yang ketiga ada The Trickster. Ini wanita jahat yang menjadi kuyang untuk memburu darah bayi. Nah, ini pertarungan antara kebaikan dan kejahatan, dan simbol darah dan ritual mistis. Semuanya itu menjadi bagian dari struktur arketipe yang memperkaya makna ceritanya itu sendiri, guys. Lalu ada budaya lokal ini bukan hanya latar, melainkan roh yang menghidupkan cerita horor itu sendiri. Di sanalah bertemu realitas dan imajinasi, logika, dan mistik. Nah, dari pertemuan itu lahir pesan moral dan refleksi tentang kehidupan manusia. Menariknya, dari sastra horor ini kini juga digunakan dalam dunia pendidikan sebagai bahan ajar
untuk meningkatkan literasi budaya dan kritis berpikir. Nah, cerita rakyat horor ini seperti legenda Telaga Sarangan atau mitos Putri Jawi. Ini bisa menjadi media untuk mengenalkan nilai-nilai lokal, sekaligus menumbuhkan minat baca siswa. Lalu, sastra horor ini adalah cermin jiwa manusia untuk menakutkan, tapi jujur, ia bukan hanya sekedar untuk menebar teror, tetapi untuk mengingatkan kita bahwa ketakutan adalah bagian dari kemanusiaan. Dan selama manusia masih takut, sastra horor itu akan selalu hidup. Sekian dari saya. Terima kasih.